Oke, sekarang kita bakal bahas tentang beberapa sifat-sifat nilai mutlak ya. Jadi ini bukan buat dihafalin banget gitu ya, tapi kalau misalnya hafal juga nggak apa-apa. Yang lebih penting itu kita paham konsepnya gitu. Karena kalau nanti tahu konsepnya ya, paham konsepnya, nanti sifat-sifat ini kalian bakal ingat sendiri gitu. Oke, pertama nih ya, di sini kita bakal pakai langsung contohnya dari sifat-sifat ini gitu. Jadi lebih cepat pahamnya gitu. Di sini ada mutlak A lebih dari atau sama dengan 0. Misal di sini ada mutlak 7, terus ada mutlak min 9, dan juga ada mutlak dari 0. Nah, coba kita cek hasilnya satu-satu. Mutlak 7 itu 7, mutlak min 9 itu 9, mutlak 0 itu 0. Coba deh kalian perhatiin. Ini kan 7 ini berarti positif ya. 9 ini dia positif, kalau 0 ini dia 0 gitu. Artinya apa? Artinya ya hasil dari nilai mutlak itu tidak ada yang negatif gitu. Atau kalau misalnya kita nyatakan dalam bahasa matematika, artinya dia lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. Kalau nggak positif ya, berarti dia 0 gitu. Itu pertama, sifat nilai mutlak yang pertama. Simple ya, kalian semua pasti udah tahu ini kalau misalnya paham tentang nilai mutlak. Yang kedua itu mutlak dari A sama dengan mutlak dari min A. Contohnya gimana? Contohnya kita punya mutlak 4 ya, hasilnya 4. Nah, mutlak dari min 4 itu hasilnya juga 4 gitu. Jadi ketika kita punya mutlak dari X nih misal, nah ini juga nanti bakal sama dengan mutlak dari min X gitu ya. Jadi mutlak A sama dengan mutlak dari min A gitu. Paham ya konsep ini? Kalian sebenarnya udah tahu kan? Cuma ini kita tulis ke dalam bahasa matematika itu kayak gini gitu. Nah, selanjutnya mutlak dari A ditambah B sama dengan mutlak B ditambah A. Contohnya apa nih? Pengen apa? Misal mutlak ya 7 ditambah 3. Ini kan sama dengan mutlak 3 ditambah 7 ya. Karena di dalamnya ini kan sama-sama mutlak 10 ya. Ini mutlak 10. Yang ini juga mutlak 10 gitu. Jadi ini maksud dari sifat yang ketiga tuh kayak gitu. Nah, yang keempat ini dia lumayan menarik nih. Nah, sebelumnya kalian pernah belajar tentang konsep selisih ya. Kayaknya di video sebelumnya kita sempat bahas tentang selisih. Misal kita mau nyari selisih dari 13 dan 8. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya itu 13 dikurangi 8 atau 8 dikurangi 13. Yang mana yang benar? Nah, yang benar itu ya, keduanya ini dikasih tanda nilai mutlak gitu. Jadi mutlak dari 13 dikurangi 8 itu berapa? Mutlak 5 ya. Berarti sama aja dia berapa? Sama aja 5 gitu. Terus yang bawahnya ini berarti mutlak dari min 5 itu sama dengan 5 gitu. Jadi sebenarnya selisih tuh konsepnya kayak gitu. Selisih itu konsep dari mutlak ini gitu. Jadi 13 dan 8 itu selisihnya 5. Ya, jadi 13 dikurangi 8 dimutlakin, atau boleh juga 8 dikurangi 13 ya, tapi dimutlakin. Itu konsep yang keempat ya. Kalian bisa nginget-nginget konsep tentang selisih gitu. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima sama keenam ya. Ini yang kelima itu perkalian, yang keenam itu pembagian gitu ya. Kita cek nih, misal kalau misalnya perkalian itu kan bisa juga pakai kayak gini. Mutlak dari 2 dikali 3. Ini kan sama dengan mutlak 6 ya. Berarti sama dengan 6. Nah, kalau misalnya kalian mau pisah gitu ya. Jadi mutlak 2 dikali mutlak 3 boleh ya. Hasilnya tetap sama aja 6 gitu. Atau misal yang lebih rumit dikit, misal kalian punya kayak gini nih. Mutlak dari 2x. Nah, berarti ini kan sama aja kayak mutlak 2 dikali mutlak x ya. Sama dengan 2 dikali mutlak x gitu. Atau misal mutlak dari min 6x ya. Berarti ini sama aja kayak mutlak min 6 dikali mutlak x. Jadi sama aja kayak 6 dikali mutlak x gitu. Dan seterusnya. Itu yang sifat kelima. Nah, yang terakhir ini sifat pembagian. Nah, seperti pembagian pada umumnya ya. Yang bagian bawah nih, penyebut ya. Itu tidak boleh sama dengan 0 gitu. Contoh nih, misal kita punya mutlak min 100 per 4. Hasilnya berapa? Kan ini sama aja kayak mutlak min 25. Hasilnya kan 25. Nah, nanti kalau misalnya kalian pisah ya, jadi, di mana nih di sini ya. Misal kalian pisah jadi mutlak min 100 per mutlak 4, hasilnya sama juga. Hasilnya sama dengan 25 gitu. Jadi itu sifat-sifat dari nilai mutlak ya, beberapa sifatnya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kira-kira sifat ini dipakai buat apa sih kalau misalnya dinilai mutlak? Nah, sifat-sifat ini ya, nanti bakal kepake kalau misalnya kalian pas mau ngerjain persamaan nilai mutlak ya, ataupun nanti pas
kalian ngerjain pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sifat ini bakal mempermudah gitu buat kalian ngerjain persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nanti bakal dibahas di beberapa video selanjutnya gitu ya. Paham tentang sifat-sifat nilai mutlak ya. Kalian bisa ingat-ingat dari contoh-contoh dari sifat itu sendiri gitu.